Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, kalau di pagi hari yang indah ini Tuhan izinkan kembali bagi saya secara pribadi untuk boleh menyapa Bapak, Ibu, Saudara melalui program Motivasi Pagi. Mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan pesan Tuhan pagi ini sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas. Mari dengan kesungguhan kita mendengarkan pesan Tuhan pagi hari ini. Pesan Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Sekali lagi saya ulangi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata menanti atau menunggu, seringkali ketika kita mendengar kata ini, kita sudah punya cara pandang tersendiri bahwa menanti atau menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Banyak orang tidak sabar menanti, banyak orang tidak sabar menunggu, apalagi menanti dengan diam. Biasanya kalau kita menanti atau menunggu terlalu lama, mungkin kita sudah jengkel, mungkin kita sudah ngomel-ngomel, mungkin mulut kita sudah mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak karu-karuan. Tapi pagi hari ini mari kita mendengarkan pesan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa adalah baik menanti dengan diam setiap pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menanti dengan diam bukan berarti pasif dan tidak berbuat apa-apa. Arti kata diam lebih kepada makna terciptanya situasi tenang dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita percaya dan menerima sepenuhnya setiap tindakan dan keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan adalah yang terbaik dan kita ikut saja perintahnya. Kita belajar semakin peka kepada kehendak Tuhan. Untuk peka inilah maka makna diam perlu disandingkan. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini kita diajak untuk terus belajar menenangkan diri. Ingatlah bahwa apapun akan ada akhirnya. Masalah kita akan berakhir dengan baik bila kita bersama dengan Tuhan dan senantiasa berharap kepadanya. Bahkan hidup kita pun kelak akan berakhir juga, dan biarlah itu berakhir bersama dengan Tuhan, untuk selanjutnya beroleh hidup yang indah dan mulia dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, para sahabat Motivasi Pagi, pertanyaan kita sekarang adalah apakah arti diam di dalam bagian firman Tuhan ini? Apakah kita tidak perlu berbuat apa-apa? Melalui bagian firman Tuhan ini setidaknya ada 4 arti kata diam, yaitu arti yang pertama, diam itu berarti tenang. Sikap yang tenang akan menimbulkan atmosfer damai dan kekuatan. Tetap tenang ketika menghadapi persoalan akan meningkatkan kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan dan melihat dengan cara apakah Tuhan akan menolong kita. Karena ketika kita tidak tenang, maka lawan katanya adalah kita panik. Maka dengan kepanikan, bukannya memperingan masalah atau persoalan, justru bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang baru. Itu arti diam yang pertama, yaitu tenang. Arti yang kedua, arti diam adalah berarti percaya. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita sudah mempercayakan sesuatu pekerjaan kepada orang lain,
tentu tidak perlu lagi kita ikut campur yang akan membuat orang tersebut tidak nyaman dalam bekerja. Demikian pula dengan Tuhan, percayakan kepadanya, Dia sanggup, dan biarlah Dia bekerja dengan caranya yang ajaib. Tidak perlu lagi ada kekhawatiran dan ketakutan. Sebab itu serahkanlah semua pergumulanmu kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Dia, yaitu Tuhan kita yang luar biasa itu, sanggup menolong, sanggup memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Arti diam yang ketiga adalah diam berarti tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, siapapun Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun engkau, sekaya apapun engkau, ada orang-orang yang kau andalkan, engkau punya harta yang banyak, maka kata diam itu berarti kita tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu sia-sia dan tidak ada gunanya. Tentu saja kita tidak boleh pasif ketika menghadapi persoalan, tetapi senantiasa mohon penyertaan Tuhan dalam setiap langkah yang kita lakukan. Segala kemampuan dan pengalaman kita tidak boleh menjadi dasar dalam setiap tindakan kita, tetapi biarlah firman Tuhan yang senantiasa menuntun di setiap langkah kaki kita, sehingga ketika kita mengambil keputusan di dalam sebuah masalah, itu adalah tindakan yang tepat karena lahir dari keputusan yang tepat. Dan itu lahir juga karena kita mengandalkan pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kecenderungan manusia adalah sombong. Kecenderungan kita adalah mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan ketika kita tidak berdaya, ketika kita tidak mampu pun, seringkali kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu arti diam yang ketiga adalah jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Arti diam yang keempat, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, diam berarti mengendalikan perkataan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini yang sering kali menjadi kegagalan kita bersama, sulit sekali kita mengendalikan perkataan kita. Sulit sekali kita mengendalikan mulut bibir kita. Saudara-saudara di dalam Tuhan, jauhilah perkataan yang penuh dengan kekecewaan, perkataan yang penuh kemarahan, perkataan yang penuh kekhawatiran dan bersungut-sungut. Sebaliknya, bangun perkataan iman, bangun perkataan ucapan syukur, sehingga akan membuat kita semakin kuat dan tenang dalam menghadapi persoalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan kita itu adalah doa kita. Maka ketika kita mengalami persoalan beban berat, perkataan kita sangat menentukan hasil atau akhir dari setiap persoalan kita. Kalau mulutmu penuh dengan sungut-sungut, kalau mulutmu penuh perkataan amarah, kalau mulutmu penuh cacian makian, maka masalah akan semakin besar. Tetapi ketika kita dalam persoalan beban yang berat, mulut kita penuh puji-pujian kepada Tuhan, mulut kita penuh dengan perkataan-perkataan berkat, mulut kita penuh dengan perkataan-perkataan iman, maka kita diberi kekuatan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan melewati setiap beban persoalan yang ada. Memang masalah belum selesai, tetapi Tuhan sudah menyelesaikan hati kita dan mulut kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan sebesar apapun, mari kita pergunakan mulut kita untuk tetap memuji Tuhan. Jangan biarkan puji-pujian itu lenyap dari mulutmu ketika engkau dalam persoalan. Karena dengan bersyukur dan memuji Tuhan, kita semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah terus berupaya untuk menanti pertolongan Tuhan dengan diam, agar Tuhan leluasa menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini
Firman Tuhan telah sampai kepada kita bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap sabar menanti setiap pertolongan Tuhan dengan diam. Tidak gaduh, tidak heboh. Diam berarti tenang, sehingga kita mampu berdoa. Dengan tenang kita bisa merasakan lawatan Tuhan, tangan Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Dengan diam berarti kita mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan dengan diam itu berarti kita mampu mengendalikan mulut bibir kita supaya kita tidak berdosa dengan perkataan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kalau engkau sedang berdoa, mari kita nantikan pertolongan Tuhan hari ini dengan tetap berdiam diri, memuji memuliakan Tuhan. Maka engkau akan melihat jawaban Tuhan yang indah dalam hidupmu sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, selamat bekerja. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus siap menolong, Tuhan Yesus siap memberkati Bapak Ibu Saudara. Maka andalkan Tuhan setiap saat, maka engkau akan menikmati segala berkat kemurahan dalam hidupmu sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.